Anggota jemaat dan simpatisan GKI Cawang yang terkasih, kita telah memasuki masa raya Paskah tahun 2022 ini. Ibadah Rabu Abu sudah kita ikuti beberapa hari yang lalu. Kemudian akan dilanjutkan dengan Minggu Prapaskah, Jumat Agung, Paskah atau Kebangkitan, Kenaikan Tuhan Yesus, hingga Pentakosta. Tema Paskah kita tahun ini adalah Because He Lives, sebab Dia hidup. Pandemi COVID-19 memang belum berakhir dan kita masih akan beribadah dari rumah masing-masing. Namun, kita tidak akan pernah kehilangan pengharapan akan pemulihan dari pandemi yang sudah semakin nyata ini. Satu-satunya alasan yang membuat kita tetap berpengharapan untuk menjalani kehidupan ini adalah karena Yesus hidup, because He lives. Kebangkitan Kristus menjadi momentum untuk mengingatkan kita untuk bangkit kembali dari krisis dan kehancuran, menata dan membangun kembali kehidupan yang baru yang Tuhan percayakan. Masa Prapaskah merupakan masa penuh rahmat, dan di masa ini kita diajak untuk mempersembahkan diri kita secara khusus kepada Allah untuk melakukan kegiatan berdoa, berpuasa, berderma, praying, fasting, and giving. Kita biasa menyebutnya sebagai 3 pilar Paskah. Yang pertama, saudara berdoa. Bagaimana dan mengapa kita harus berdoa? Berdoa merupakan hak istimewa yang diberikan Allah kepada kita untuk berkomunikasi dengan Dia. Doa menjadi sarana bagi kita untuk bersekutu dengan Allah, membangun hubungan yang akrab, dan belajar memahami kehendak Allah. Melalui doa, kita bisa menyampaikan segala keluh kesah kita, keinginan, dan juga ucapan syukur. Dan Allah akan memberikan kepada kita kekuatan saat kelemahan menempa kita. Doa adalah nafas hidup orang Kristen. Tanpa doa, rohani kita akan mati. Lalu bagaimana seharusnya kita berdoa? Yesus mengajarkan kita yang pertama adalah berdoa dengan tekun. Kemudian, berdoalah dengan tidak bertele-tele dan tidak munafik. Paulus juga mengajarkan kepada kita hal yang ketiga, yaitu berdoalah dengan hati yang bersih dan penuh pengampunan. Kita bisa berdoa dengan gaya kita masing-masing dan cara yang nyaman sebagaimana kita berkomunikasi dengan Bapa kita. Tapi jangan pernah melupakan hal-hal di atas agar doa kita berkenan kepada Allah. Dan yang kedua, saudara, yaitu berpuasa. Apa dan bagaimana serta mengapa kita berpuasa? Berpuasa merupakan sarana pengendalian diri dari keresahan, ketergantungan pada nafsu jasmani, keinginan daging, dengan tujuan untuk memperoleh hidup keagamaan yang lebih baik. Selama berpuasa, kita menahan diri dari bertutur kata, pikiran, perasaan, dan perbuatan yang sia-sia. Dan kita menggunakan waktu kita untuk mencari kehendak Allah dengan lebih banyak membaca Alkitab dan berdoa. Saat berpuasa, pengikut Kristus melatih diri untuk menerapkan kasih, kerendahan hati, pertobatan, dan pengosongan diri dengan mengikuti cara hidup Kristus yang memuliakan Allah. Puasa bisa dilakukan secara personal atau komunal. Dalam masa Prapaskah di GKI biasanya dilakukan berdasarkan sukarela. Ada yang mengurangi makan, contohnya tidak makan siang atau tidak
makan makanan yang disukai. Dan ada juga yang menahan diri dari hal-hal atau kegiatan-kegiatan kesukaan seperti bepergian, menonton film, atau menonton YouTube seharian, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, saudara, yaitu berderma. Mengapa dan bagaimana kita berderma? Berderma adalah berbagi hal yang kita miliki atas dasar kemurahan hati. Berderma juga mengajarkan kita tentang cinta kasih kepada sesama. Perhatian, bantuan, doa, dan materi yang kita berikan akan sangat bermakna bagi mereka yang membutuhkan. Derma tidak harus selalu dalam bentuk uang atau hal-hal material. Mendermakan diri kita sebagai persembahan yang hidup untuk menjadi pelayan Tuhan juga adalah sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Nah, oleh karena itu saudara, selamat memasuki dan menghayati masa Prapaskah dengan sikap hidup yang bertobat, menyangkal diri, dan bersyukur dengan memberlakukan cinta kasih Kristus. Kiranya dengan berpuasa, berdoa, dan berderma dapat menjadi latihan rohani bagi kita agar spiritualitas kita pun bertumbuh di dalam kehidupan ini. Tuhan memberkati saudara.